فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah masuk dalam pembahasan hadits al-mawdu'. Dan ini adalah jenis hadits yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah dalam manzumahnya. Dan hadis al-mawdu' dapat dipahami dari ucapan Imam Al-Baiquni rahimahullah, wal kadhibul mukhtaraqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalika al-mawdu'. Dia adalah hadis al-makdzub, yang dusta, yang direkayasa, dia diada-adakan atas nama Nabi, maka dia adalah hadits yang maudhu'. Amdan aw sahwan, baik dengan sengaja atau karena keliru, tidak sengaja. Dan al-maudhu' bermakna al-saqa', menempelkan, melekatkan. Alan Nabi dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan, perbuatan atau takrir. Dan ini alal ghalib. Alal ghalib yaitu kebanyakan seringnya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dinisbatkan kepada selainnya, sahabat atau tabi'in atau yang datang setelahnya, dengan kedustaan dan rekayasa juga masuk dalam bab dari hadis al-mawdu'. Kita telah sampai kepada ucapan Syekhuna Yahya hafizahullah. Beliau membahas bagaimana diketahui bahwasanya hadis itu maudhu'. Qala wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wad'ih. Dan terkadang al-wad'u, bahwasanya hadis itu adalah hadis maudhu', diketahui dengan pengakuan pelakunya sendiri. Pengakuan dirinya atas dirinya sendiri bahwasanya dia telah memasukkan hadis ini dan itu. Qala Ibnu Daqiq al-Id walakin la yuqa' bidzalika lihtimali an yakuna kadhibun lihtimali an yakuna kadhiba fi dzalika al-iqrar. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan hal itu, sebab bisa jadi dia juga dusta dalam pengakuannya itu. Pendusta mengaku bahwasanya dia telah berdusta, melakukan pemalsuan hadis. Maka kata Ibnu Daqiq al-Id, kita juga tidak bisa memastikan bahwasanya betul dia telah berdusta dalam, atau dia telah melakukan al-wadh, pemalsuan hadis, karena bisa jadi dia juga dusta pada pengakuannya itu. Wa fahima minhu ba'dhum annahu la yu'malu bidzalika al-iqrari aslan. Dan sebagian dari mereka memahami bahwasanya maknanya tidak diamalkan, tidak diterima pengakuannya itu sama sekali. Walaysa dzalika muraduh, akan tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Ibnu Daqiq al-Id. Wa innama nafal qat'a bidzalik, tapi beliau hanya menafikan pemastian dengan hal itu, bahwa dia betul-betul melakukan pemalsuan hadis.
Wala yalzam min nafil qat'i nafil hukmi. Dan tidak lazim, tidak berarti ketika dinafikan al-qat' yang memastikan bahwasanya dia memalsukan hadis itu berarti penafian hukum bahwasanya hadis itu hadis maudhu'. Li'anna al-hukma yaqa'u bi dhannil ghalib. Karena hukum juga terwujud dengan adhan, prasangka yang kuat. Wa huwa huna kadzalik. Dan dia di sini demikian, dhannul ghalib, bahwasanya dia betul melakukan pemalsuan hadis. Walaula dzalika lama sawa qatul muqirri bil qatl. Kalau tidak demikian, maka kalau begitu tidak bisa dibunuh orang yang mengaku telah melakukan pembunuhan dengan ikrarnya sendiri, dengan pengakuannya sendiri ketika dia mengaku bahwa saya yang melakukan ini, saya yang telah membunuh fulan. Wala rajulul mu'tarifi bizina. Demikian kalau begitu tidak boleh juga dirajam seseorang yang mengaku dengan telah berzina. Nah, sementara telah datang dalil bahwasanya Rasulullah SAW merajam siapa yang iqtarafa bidzalik, yang mengaku telah melakukan atau terjatuh pada perbuatan tersebut. Lihtimali ayakuna kadzibaini fi ma i'tarafa bihi. Karena masih ada juga kemungkinan keduanya, yaitu orang yang mengaku telah melakukan pembunuhan, demikian orang yang mengaku telah terjatuh dalam perbuatan zina, bisa jadi keduanya dua dusta dalam pengakuannya itu. Nah, ini antara hal yang seseorang dapat mengetahui hadis tersebut adalah hadis al-maudhu'. Wa min al-qara'ini allati yudraku biha al-wad'u ma yu'khadhu min halir rawi. Dan di antara qarina-qarina yang diketahui dengannya pemalsuan hadis, yaitu apa yang diambil dari kondisi sang perawi. Kama waqa'a li Ma'mun bin Ahmad annahu dzakara bi hadratihi al-khilaf fi qawl Hasan sami'a min Abi Hurairah aw la. Nah, sebagaimana terjadi pada Ma'mun bin Ahmad annahu dzukira bi hadratihi, bahwasanya disebutkan di hadapannya perselisihan apakah Hasan mendengar dari Abu Hurairah atau tidak. Fasaqa fil hali isnadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'a al-Hasan min Abi Hurairah. Kemudian langsung dia mendatangkan sanad ketika disebutkan hal itu, langsung dia mendatangkan hadis, menyebutkan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda telah mendengar Hasan dari Abu Hurairah. Ini mustahil. Mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Wa kama waqa'a li Ghiyath ibn Ibrahim haitsu dakhala 'ala al-Mahdi fa wajadahu yal'abu bil hammam. Bil hammam fasaqa fil hali isnadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la sabaqa illa fi naslin la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw junah. Fazada fil hadithi aw junah fa'arafa al-Mahdi annahu kadhiba li ajrihi fa'amara bi dhabhi hamam. Demikian yang dilakukan oleh Ghiyath ibn Ibrahim tatkala Mahdi masuk dan mendatanginya, ternyata dia mendapati dia sedang bermain burung merpati. Ketika dia melihat Mahdi, dengan segera dia mendatangkan hadis dari sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tidak ada pertaruhan dan perlombaan kecuali pada lomba memanah atau pacuan kuda atau unta atau burung. Nah, jadi dia sengaja tanpa fijunah karena dia sedang bermain burung merpati. Maka Mahdi pun mengetahui bahwa dia dusta untuk membenarkan perbuatannya itu,
maka dia pun memerintahkan untuk disembelih merpatinya. Wa minha, dan antaranya ma yu'khadhu min halil marwi ka yakuna munaqidan li nassil Qur'ani aw as-sunnatil mutawatirah aw al-ijma' al-qat'i aw sarih al-aql. Nah, haitsu la yuqbalu syai' min dhalika at-ta'wil. Dan antaranya yang diambil dari keadaan yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan itu seperti sangat bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau sunnah yang mutawatir. Dia datangkan dalil dan bertolak belakang, bertentangan dengan nas dari Al-Quran atau nas dari sunnah al-mutawatir atau ijma' al-qat'i, ijma' yang pasti, atau sharih al-aql, atau sharih akal yang sharih, di mana dia tidak bisa lagi takwilkan sama sekali, tidak ada penafsiran untuk menjamaknya. Maka ini jelas. Tsumma al-marwi taratan yakhtara'uhu al-wadi' wa taratan ya'khudhu min kalami ghairihi. Kemudian terkadang yang diriwayatkan itu terkadang dia buat dari dirinya sendiri, diadakan sendiri. Dan terkadang dia mengambil dari ucapan selainnya, kemudian dia menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan sebagian dari salaf as-salih atau orang-orang terdahulu dari para al-hukama, orang-orang bijak, al-hakim. Nah, orang-orang bijaksana, awil Israiliyat, atau kata-kata yang dinukil dari Bani Israel. Aw ya'khudhu haditsan dha'ifan al-isnad, atau dia mengambil hadis yang lemah sanadnya, fa yarkabu lahu isnadan sahihan liyurawwij. Nah, kemudian dia mengganti sanadnya dan menyusun untuknya sanad yang sahih agar jadi laris. Jadi ini beberapa hal yang bisa diketahui bahwasanya hadis itu hadis maudhu'. Demikian antaranya min nususil huffaz yang disebutkan oleh huffazul hadis bahwasanya hadza haditsun maudhu'. Demikian mukhalifun lil usulil Islam, menyelisihi dasar-dasar al-Islam. Masuk dalam ucapan sebelumnya yaitu nasul Quran dan sunnah al-mutawatir wal ijma' al-qat'i. Demikian apabila seorang pendusta menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut, maka dihukumi dengan hadis maudhu'. Demikian raka'atul laf, yaitu ganjil dari lafaznya, sehingga tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara demikian dan mengucapkan atau bersabda demikian. Wa hadzal huffaz, dan ini hak untuk para huffaz yang menghukumi demikian. Demikian di tarikh, dengan tarikh baik sejarah atau antara wafat dan hidupnya yang meriwayatkan darinya sangat jauh. Ini jelas suatu yang dia meriwayatkan darinya meninggal sebelum sekian tahun sebelum dia dilahirkan. Nah, tidak mungkin dia bertemu. Nah, demikian dan tanya ikrar yang semuanya telah disebutkan, dan ini mimbar wala batil dhan. Qala wal hamilu lil wadi' ala al wad'i, dan di antara hal yang menjadikan seorang pelaku pemalsuan hadis melakukannya, sebab dia melakukannya adalah imma adamuddin kazanadiqah, seperti orang yang tidak memiliki agama, wa zi'ad-dini, menghalanginya agama yang buat kazanadiqah, orang-orang munafik, dengan tujuan kaidul Islam, orang yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk merusak agama Islam dari dalam, makar. Atau ghalabatul jahl ka ba'dil muta'abbidin, atau orang yang sangat bodoh, yang jauh dari ilmu,
sebagaimana yang terjadi dari sebagian orang-orang yang ahli ibadah tapi jauh dari ilmu, giat beribadah tapi jauh dari ilmu, kemudian dia ingin memberikan anjuran kepada manusia untuk giat beribadah, akhirnya dia mendatangkan hadis-hadis palsu. Dia membuat sendiri hadis palsu dengan tujuan agar manusia ingin mengamalkan amalan-amalan tertentu. Nah, atau faratul asabiyah kabadil muqallidin, atau ta'assub yang sangat besar kepada gurunya, sehingga ketika gurunya mendatangkan satu pendapat yang tidak ada dalilnya sama sekali, dia pun berusaha untuk mendatangkan dalil dengan memasukkan hadis. Nusratan lil madhab, dengan tujuan untuk menolong, membela madhabnya, membela pendapat madhabnya. Demikian terkadang untuk menjatuhkan madhab selainnya. Telah dinukil beberapa dari muqallidun al-muta'assibun terhadap madhab mereka mendatangkan hadis-hadis palsu untuk menjatuhkan madhab selainnya. Sayati min ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris huwa syarrun minal iblis, atau semakna itu. Dia datangkan hadis karena dia bukan dari madhab Syafi'i, yang mendatangkan bahwa saya akan datang dari umatku namanya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dia itu lebih buruk dari iblis. Nah, seterusnya. Sebagaimana disebutkan, beberapa mereka sampai lancang dan berani untuk memasukkan hadis demi membela mazhabnya. Aw ittiba'ul hawa ba'd ru'asa, ittiba'u hawa'i ba'd ru'asa, mengikuti hawa nafsu sebagian dari pemimpin, penguasa. Jadi penguasa ingin melakukan hal ini, akhirnya dia ditugaskan untuk mendatangkan pembenaran, sehingga dia mendatangkan hadis maudhu' untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa yang ada pada waktu itu. Awil i'rab li qasdil ishtihar, atau dia sengaja untuk mendatangkan sesuatu yang asing, yang aneh, agar menjadi terkenal, masyhur. Fa kullu dzalika haramun bi ijma'i man yu'taddu bih. Dan semua yang telah lewat hukumnya haram berdasarkan ijma' siapa yang teranggap dengannya, dari a'immatul Islam. Illa anna ba'dal karramiyah wa ba'dul mutasawwifah nukila anhum ibahatul wad'i fit targhib wa tarhib. Kecuali sebagian dari karramiyah dan sebagian dari orang-orang tasawuf, dinukil dari mereka bolehnya memasukkan hadis dengan tujuan targhib wa tarhib, dorongan dan untuk menakuti manusia dari suatu amalan, melarikan manusia atau menganjurkan manusia untuk suatu amalan. Dengan tujuan itu kata mereka. Wa huwa khata'un min fa'ilihi, dan ini adalah kesalahan dari pelakunya, nasya'a an jahlin, yang muncul dari kebodohan. Li'anna at-targhib wa at-tarhiba min jumlatil ahkam syar'iyyah, karena targhib dan tarhib termasuk dari hukum-hukum syariat. Wattafaqu ala anna ta'ammud al-kadhiba, atau wattafaqu ala anna ta'ammud al-kadhibi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir. Dan mereka para imam sepakat bahwa saya sengaja berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari dosa besar. Wa balagha Abu Muhammad al-Juwaini fakaffara man ta'ammada al-kadhib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Muhammad al-Juwaini berlebihan sampai mengkafirkan siapa yang sengaja berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wattafaqu ala tahrimi riwayatil mawdu' illa maqrunan bi bayanihi. Dan mereka yaitu para ulama sepakat haramnya meriwayatkan hadis mawdu', hadis palsu kecuali disertai dengan penjelasan akan keadaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain atau kadhibin. Nah, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang dia tahu bahwasanya itu adalah kedustaan, maka dia salah seorang dari para pendusta. Diriwayatkan Imam Muslim. Demikian telah datang ancaman keras bagi siapa yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atasku, atas namaku dengan sesuatu yang saya tidak mengucapkannya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya atau tempat kediamannya di neraka. Sehingga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair, termasuk dari dosa yang terbesar atau sangat besar. Dusta sendiri adalah dosa besar. Bagaimana apabila berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ini adalah kezaliman yang besar dan kedustaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita silakan sedikit untuk besok karena waktunya sempit. Kita lanjutkan pada pembahasan kita Fathul Anam.